Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, tetap sehat, semangat dan optimis. Jumpa lagi di Leko TV, saksikan tayangan berikut. 3 lembaga di Polewali Mandar yaitu Apetnas Polman, Apdesi dan PPDI, mendatangi kantor Bupati Polman untuk bertemu PJ Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima. Dalam kunjungan tersebut mereka ingin menanyakan mengapa anggaran desa sudah 6 bulan belum cair, sementara gaji ASN dan lainnya sudah cair. Hadir dalam pertemuan ini, PJ Bupati Polman, Asisten 2, Ketua dan Pengurus Apdesi, Ketua dan Pengurus Apetnas, Ketua PPDI dan anggota. Setelah disepakati, PJ Bupati Polman berjanji segera mengambil jalan keluar untuk pencairan anggaran desa dalam waktu dekat ini. Kami perkenalkan dari pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APENAS, Kabupaten Polewali Mandar, teman-teman terutama dari Ketua Apdesi. Kami sebenarnya bingung apa permasalahan yang terjadi di keuangan itu. Tapi kami sangat berharap dengan kewenangan beliau itu mencoba untuk mengintervensi permasalahan ini, sehingga mungkin kalau tidak minggu depan, minggu ini kan begitu, pencairan itu sudah segera dieksekusi. Kami ingin tahu secara detail informasi terkait dengan adanya anggaran ADD itu tersedia, kenapa tidak dieksekusi cepat. Pengalaman sebelumnya itu akan nyebrang lagi dan itu lebih parah lagi dampaknya. Menyebrang, bayangkan anggaran kita 2023 menyebrang di 2024. Pada saat ini belum ada progres pembayaran terhadap teman-teman yang ada di desa. Juga termasuk kelurahan. Kami dari Badan Keuangan untuk mengetahui kenapa ADD sampai sekarang belum terbayar, ya memang ada jelaskan dan angka persoalan yang sebenarnya. Pada satu hari pemeriksaan BPK ini, data ini bertentang di awal tahun. Untuk tahun 2024 kita peningkat. Nah, hasil rilis BPK itu kita tidak main 104 miliar. Nah, itu dulu yang harus saya sampaikan kepada kita semua. Nah, 104 miliar ini otomatis dibandingkan kepada APBD tahun 2023. Apalagi di tahun ini kita harus membiayai pelaksanaan pilkada yang totalnya itu sekitar 50 miliar lebih. Otomatis dapat terjadi ini akan berdampak ke seluruh pembiayaan yang akan dibiayai di tahun 2024. Saya berkesimpulan bahwa uang kita itu dipakai ke yang lain, bayar utang. Sampai detik ini kami tidak tahu apa penyebabnya kita berhutang sampai sebanyak itu. Seharusnya di pihak keuangan itu ada controlling, ya, controlling untuk mengingatkan terkait kenapa kita mesti harus berhutang sebanyak itu di tahun lalu misalnya. Utang-utang itu apa saja yang tahun lalu kan begitu. Itu belum pernah dijelaskan di publik kenapa kita berhutang. Defisit dan lain belum ada penjelasan secara terperinci. Yang kita inginkan sekarang, dana transfer 42 setiap tahun, setiap bulan itu kan sudah terakumulasi 6 bulan. Banyak kok aset-aset Pemda. Waktu kita RDP kemarin, kan boleh kita jual aset-aset kita yang sebenarnya tidak begitu. Ada mobil. Akan tidak diproseskan juga Pak. Terhadap desa dari bisa dibuka. Kasihan anak mereka. Saya hanya ingin bertanya, Pemda mau bayarkan yang hak itu melekat pada pekerjaannya. Masa disuruh bekerja kemudian tidak digaji? Seandainya bisa dana desa dibuatkan misalnya surat edaran dari Pak Bupati digunakan dulu sementara, boleh, tapi kan tidak bisa. Ya, coba berani itu. Tidak bisa kan? Jadi solusinya menurut saya segera cairkan dengan kondisi uang. Berapa sekarang uangnya? Disebutkan saja kita. Dan takutnya dari keuangan ini menampilkan angka-angka. Kenapa? Kalau argumentasi seperti ini, konsep-konsep di desa itu sepertinya tidak jauh beda dengan penyelenggaraan yang ada di daerah itu. Ya, ada teknis penyelenggaraan anggaran yang hampir mirip dengan tidak di daerah. Ya, berapa anggaran yang sebenarnya dipotong ini? Ya, dialokasikan ke yang lain yang seharusnya diperuntukkan untuk ADD. Ini kan tidak ada kita hanya mengungkapkan saja angka-angka diperkirakan. Saya melihat ini tidak ada keseriusan. Maaf ya kalau itu disampaikan. Menyambung juga tadi, tersinggung kita ini pemerintah desa. Ketika dianggap bahwa itu wajib misalnya ke daerah atau misalnya BPT atau tapi dari kita 6 bulan ini sintap terlebih operasional. Kalau misalnya membanding-bandingkan lebih baik operasional terlebih dahulu masuk sebenarnya. Ya, karena tidak lumpuh ini penyelenggaraan pemerintah kita. Seandainya tidak bisa lagi berhutang, tidak akan ada penyelenggaraan pemerintah desa Pak Bupati. Kita dari keuangan, kembali tadi tentang fungsi cair dana desanya desa, seolah-olah kami di situ subsidi kami di desa pakai badan dari ibu.
gajinya para itu, jadi dihilangkan asumsi itu sehingga seolah-olah dan keuangan wajib menggunakan misalkan jangan sampai ada subsidi itu yang bilang karyawan ada di butuh pakai membayar gajinya saya tidak boleh begitu. Saya tanya seperti apa sih pengelolaan ini karena jelas ya ADD kita itu kan 81 M sudah sekian. Kalau kita bagi rata selama 12 bulan itu kita 50 M per bulan. Nah dari sana kita pada saat itu Pak Presiden Pak Bupati bisa bilang tolong jangan diganggu ADD. Meskipun kan pada saat itu saya sampai sekitar bulan Maret, meskipun terbuk ADD ini belum kelar, tapi kan kita sudah tahu ya, dia sudah sampaikan kalau kesanya bahwa 81 M kurang lebih. Jadi saya minta sama Pak Ad pada saat itu, jangan tolong jangan diganggu ADD. Walaupun kan sudah ada nilainya di situ ya, alokasinya sudah jelas. Jadi dia sampaikan dia pada saat itu salah kita tidak akan ganggu. Kita akan setiap ada terakhir itu saat kita hasil makan untuk ADD. Jadi tersimpan dananya sampai 3 bulan langsung kita bayar. Paling tidak kita pulang hari ini ada berita bagus, kita bawa pulang ke desa. Luar biasa Pak Bupati. Kalau dia tadi lebarannya panggilan itu. Hadiah kita hari ini adalah mewakili semua hampir ribuan ini anggota DPD. Kemudian ditambah lagi pelaparan desa, ini ada persoalan hati nurani yang kita datang dari Pak Bupati. Ini saya melihat daripada bahwa lama sebenarnya muncul ini. Ya, penyakit lama yang muncul, jadi korbannya Pak Bupati yang harus bertanggung jawab menghitung-hitung di atas, bukan Pak Bupati, bukan pejabat. Sehingga saya bilang untuk khususnya yang di bidang keuangan ini, tolong munculkan hati nurani di sini, Pak. Kita bilang di sana lebih penting, ini tidak penting. Bayangkan Pak, di desa itu kasihan siang malam aparat desa itu. Ini kami melihat BPD 6 bulan Pak, coba bayangkan Pak. Tidak ada diharap Pak, masih bagus kalau sebagian. Tapi yang lain-lain Pak betul-betul yang diharap Pak. Ini mungkin tidak seandainya tidak ada desa Pak, tidak ada kabupaten. Terima kasih banyak Pak pejabat bupati sudah mau menghitung-hitung di atas. Saya bukan kerjanya Pak Bupati, tapi luar biasa ini. Terima kasih banyak Pak Bupati. SB mungkin di LHK, kalau di LHK terima kasih. Oke. Seluruh teman-teman BPD se-Kabupaten Polewali Mandar, hari ini kita melakukan pertemuan bersama dengan PJ Bupati dan 3 lembaga pemerintahan desa se-Kabupaten Polewali Mandar. Ada Abdesi beserta dengan jajarannya dan PPDI beserta jajarannya. Tujuan utamanya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan keterlambatan pembayaran anggaran dana desa yang kurang lebih sudah 6 bulan, menghasilkan beberapa kesepakatan para ketua-ketua lembaga termasuk APENAS ikut bertanda-tangan dan disetujui oleh Bapak Bupati. Ada 2 poin besar. Yang pertama adalah pembayaran ADD triwulan pertama insya Allah akan diselesaikan di bulan ini. Kemudian ADD selanjutnya setiap triwulan akan diprioritaskan untuk dibayarkan dengan mengupayakan untuk tidak terjadi keterlambatan lagi. Terima kasih kepada PJ Bupati sudah melaksanakan pertemuan ya, juga dihadiri oleh Badan Keuangan, Asisten 1, serta Abdesi sendiri, lembaga APETNAS dan PPDI, dan alhamdulillah sudah disetujui akhir bulan Juni ini akan dilakukan pembayaran siltap dan operasional pemerintah desa.